mencari produk, kemudian cara menemukan winning produk, dan cara ngedit videonya bakal saya rangkum di video ini. Jadi mungkin video ini nanti bakal agak panjang, dan teman-teman siapin kopi aja deh, siapin kopi, siapin permen buat nonton video ini. Karena di video ini bakal saya bongkar semua ya, trik-trik rahasia dan hal-hal yang nggak perlu teman-teman lakukan ketika mau join TikTok affiliate. Oke, kita bakal langsung mulai aja. Jadi pertama saya mau jelasin tentang TikTok affiliate. Jadi TikTok affiliate itu adalah kita mempromosikan produk dari seller ya teman-teman. Kita mempromosikan produk dari seller melalui video. Jadi kita tugasnya cuma mempromosikan produknya aja, dan yang packing barang, yang ngirim barang itu adalah sellernya. Jadi tugas kita cuma promosin aja. Misalnya kayak gini ya. Misalnya contohnya di video ini saya promosiin produk ini teman-teman. Kalau orang beli itu kita cuma dapat komisinya aja. Kita udah dapat komisi, dan yang ngurus pengiriman ke pembelinya, yang ngurus packing barangnya ke pembelinya itu adalah si seller ini. Dan sellernya ini adalah Mixio ya teman-teman, Mixio. Nah, oke. Jadi kita itu cuma bikin video promosi aja. Jadi semudah itu teman-teman. Oh, teman-teman lihat di sini ada video saya ya, ada video saya yang nongol di situ. Selanjutnya, cara mendaftar yang baik dan benar. Karena banyak banget orang yang gak sabaran, tergesa-gesa, pengen buru-buru promosiin produk di TikTok affiliate. Jadinya mereka cari jalan pintas teman-teman. Mereka pakai fitur yang emang disediakan untuk seller untuk mempromosikan produk mereka, yaitu mereka mendaftar melalui TikTok seller. Dan lewat jalur itu, teman-teman sebenarnya udah bisa promosiin produk, tapi saya tidak merekomendasikan. Karena kalau kita daftar TikTok affiliate lewat seller center, itu adalah fitur yang disediakan untuk seller teman-teman, untuk mempromosikan produk mereka. Jadi suatu saat kalau teman-teman mungkin viewsnya sering nol, viewsnya sering mentok, itu artinya teman-teman udah ditagih buat ngiklan ya teman-teman. Jadi itu adalah kekurangan kalau teman-teman daftar lewat seller center. Jadi saran saya teman-teman tinggal ngikutin cara saya ini buat ngedaftar TikTok affiliate. Oke? Ini sekarang saya asumsikan teman-teman itu udah daftar TikTok ya, udah daftar TikTok. Jadi kalau teman-teman nggak daftar lewat seller center, teman-teman nggak perlu pakai KTP lagi. Teman-teman cukup pakai nomor HP sama email aja, itu udah cukup. Nah, kemudian kalau teman-teman udah bikin akun TikTok, sekarang saya bakal ngajarin gimana cara mudah buat dapetin followers. Nanti teman-teman bisa merepost video-video yang lagi viral di sosial media lain, misalnya di YouTube ya. Di YouTube saya nyari followers pas baru mulai TikTok affiliate itu, saya ngupload konten Mobile Legend. Nah, yang menurut saya paling cepat adalah ngupload musik juga bisa, ngupload video klip bisa, ngupload konser juga bisa. Caranya saya bakal contohin, teman-teman bisa cari video apapun yang teman-teman mau. Nah, sekarang saya bakal contohin gimana cara bikin videonya aja. Nah, misalnya kita buka podcast ini ya. Sekarang misalnya saya mau ngepost video ini, karena ini kan isinya podcast ya. Ini isinya podcast. Caranya kita bikin konten itu dengan cara screen record aja teman-teman. Atau teman-teman bisa download juga videonya, download langsung. Nanti teman-teman bisa repost di TikTok. Jadi buat cari followers itu cari konten yang informatif, edukatif, atau yang menginspirasi teman-teman. Misalnya teman-teman belum bisa bikin konten, teman-teman buat nyari followers pakai metode ini aja. Teman-teman bisa repost, karena kalau untuk video podcast itu, kalau kita sering repost di sosial media lain, itu adalah free marketing untuk pemilik channel YouTube itu. Nanti mereka bakal cari nih, mana nih versi fullnya di YouTube siapa. Jadi kalau teman-teman udah re-upload konten orang, jangan lupa tulis sumbernya ya, sumbernya dari YouTube siapa, itu ditulis. Oke, kita anggap ini udah selesai. Nih kita stop record. Selanjutnya teman-teman langsung edit pakai aplikasi CapCut. Nah, kemudian kita edit pakai aplikasi CapCut. Kita ambil videonya ya. Kemudian untuk rasionya teman-teman ganti jadi rasio TikTok ya, 9:16. Kemudian ini kita edit dulu nih, salah cara screen recordnya ya. Kita transform dulu, kita rotate. Nah, udah. Kemudian ini teman-teman tinggal zoom kayak gini aja nih. Nih. Atau pasin posisinya nih biar pas. Atau teman-teman bisa giniin juga nih. Bisa juga diginiin. Nah, giniin terus. Kemudian untuk backgroundnya ya, kita pakai background. Kita kasih background blur aja. Nah, kayak gini. Udah. Teman-teman tinggal cari postingan atau video panjang yang ada di YouTube. Teman-teman tinggal potong, re-upload di TikTok. Jadi buat nambah followers dari 0 sampai 1000 itu, ini kurang dari sebulan insya Allah pasti bisa teman-teman. Karena udah saya buktiin dan banyak banget teman-teman yang udah praktikin dan mereka berhasil nambah followers. Oke, jadi seperti itu. Next adalah
Setelah teman-teman dapetin 600 followers, teman-teman bisa daftar lewat sini ya teman-teman. Setelah teman-teman buka TikTok, teman-teman masuk ke profil. Kemudian di sini ada menu TikTok Studio. Nah, di TikTok Studio ini ada menu TikTok Shop for Creator. Jadi teman-teman nanti daftarnya lewat sini. Syaratnya sekarang adalah 600 followers, kemudian umur akun itu minimal 1 bulan, dan ada beberapa video yang udah diposting, minimal 3-5 video teman-teman. Jadi syaratnya itu sangat-sangat mudah. Dulu syaratnya 1000 followers teman-teman, sekarang syaratnya 600 followers. Nah, baru teman-teman bisa jualan. Kalau teman-teman udah punya 600 followers dan teman-teman udah join TikTok Shop for Creator, baru teman-teman bisa jualan. Oke, jadi ini saya anggap teman-teman udah paham ya sampai sini. Jadi yang pertama teman-teman harus bikin akun, jangan daftar lewat TikTok Seller Center, karena itu saya berani jamin akunnya akan sangat-sangat sulit berkembang. Mungkin walaupun teman-teman bertahun-tahun fokus buat promosi produk di sana, saya berani jamin itu tidak akan berkembang kalau teman-teman daftarnya lewat Seller Center. Karena 0 views itu udah kewajiban untuk akun TikTok Seller Center, karena mereka dituntut untuk beriklan ya teman-teman. Jadi daftarnya lewat TikTok Shop for Creator aja. Kalau teman-teman udah punya 600 followers, itu daftar aja langsung. Kalau teman-teman daftar lewat TikTok Shop for Creator, teman-teman bakal punya showcase teman-teman. Oke, jadi kalau orang-orang masuk ke profil kita, dia bisa masuk ke showcase kita. Dan kalau mereka belanja, kita bakal tetap dapat komisi. Kalau teman-teman daftarnya lewat Seller Center, itu nggak bakal muncul showcase-nya seumur hidup kalau teman-teman belum terlepas tautannya. Jadi itu kekurangan Seller Center. Dan kalau Seller Center itu, kita tidak bisa minta sampel ke seller. Ini kita asumsikan aja, masa seller minta sampel ke seller teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau kita daftarnya sebagai kreator, misalnya kita mau minta sampel nih. Kita minta sampel. Itu kemungkinan diterimanya itu lebih besar teman-teman. Kalau dari seller ke seller yang minta sampel, itu pasti bakal ditolak teman-teman. Jadi itu kekurangan dari kalau teman-teman daftar sebagai afiliator dari Seller Center. Jadi saran saya teman-teman daftar TikTok affiliate itu lewat jalur TikTok Shop for Creator. Jadi saya anggap teman-teman udah paham sampai sini. Next, sekarang saya bakal nyontohin gimana cara memilih produk teman-teman. Jadi udah saya jelasin dari awal sampai akhir. Pokoknya video ini bakal agak panjang. Nah, saya bakal ngajarin gimana cara milih produk teman-teman. Gimana cara milih produk? Teman-teman tinggal masuk ke Affiliate Center. Kemudian teman-teman masuk ke produk marketplace. Nah, di sini teman-teman bisa milih produk-produk yang terutama yang best selling ya, best selling atau fast selling produk. Teman-teman bisa pilih di produk yang paling atas ini. Kalau teman-teman yang belum punya sampel, itu beli teman-teman, atau teman-teman bisa review produk yang ada di rumah. Teman-teman kalau baru mulai terus tiba-tiba minta sampel, ya pasti ditolak teman-teman. Karena teman-teman reputasinya apa? Teman-teman tuh baru mulai, belum ada penjualan, tiba-tiba pengen minta sampel gratis. Teman-teman tuh bukan siapa-siapa. Kita tuh bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan selebgram, bukan orang terkenal, bukan tokoh, tiba-tiba minta sampel gratis, ya pasti ditolak teman-teman. Karena seller mau ngasih sampel itu, mereka lihat penjualan kita 30 hari terakhir. Kemudian mereka bakal ngecek video kita itu seperti apa. Konten akun ini seperti apa sih? Apakah layak untuk kita kasih sampel atau enggak? Makanya kalau teman-teman yang baru mulai, itu beli sampel atau review produk yang teman-teman punya di rumah. Tinggal cari produk yang sama yang ada di TikTok, itu udah bisa teman-teman review dan teman-teman promosikan. Nah, contohnya banyak fast selling produk ini tuh terjualnya cepat teman-teman. Teman-teman bisa beli kayak gini harganya 14 ribuan, kemudian ini harganya 72 ribu untuk lampu emergency kayak gini, baterai, itu semuanya teman-teman bisa promosiin. Jadi kalau teman-teman baru mulai itu, cari produk yang harganya itu di 30 ribu sampai 50 ribu. Anggaplah komisinya 10% di 3 ribu sampai 5 ribu. Jadi mulai dengan satu produk aja teman-teman. Dan sekarang saya bakal contohin, misalnya saya cuma punya satu produk aja nih. Saya cuma punya satu produk aja, tapi ini saya pengen bikin videonya sehari 3-5. Saya bakal contohin caranya. Oke, kita anggap teman-teman udah nemuin produk nih yang mau dipromosikan. Pokoknya jangan peduliin produk teman-teman. Tugas kita di TikTok itu adalah memviralkan produk. Kalau teman-teman promosiin produk yang udah viral, ya udah trafficnya udah kebagi nih sama orang-orang yang udah viralin produknya. Jadi teman-teman cari produk yang belum naik, yang belum viral, yang belum trending, itu teman-teman promosiin. Sekarang saya bakal contohin gimana cara mempromosikan produk ya teman-teman. Ini adalah teknik paling simpel, yaitu teknik voice over yang saya praktikkan di semua akun saya. Jadi saya punya 2 akun, yang satunya itu akun buat coba-coba aja,
Dan akun utama saya ini yang 40 ribuan followers itu akun utama saya juga masih pakai teknik ini teman-teman. Jadi pertama yang teman-teman lakukan adalah rekam footage-nya dulu. Rekam footage produknya dulu. Kemudian pindah angle nih. Jangan terlalu diam di tempat, pindah angle, kemudian didekat-deketin nih, didekat-deketin. Terus kasih tahu nih fiturnya, dia bisa muter kayak gini. Kemudian dia bisa turun naik kayak gini. Dia bisa turun naik kayak gini, kemudian dia bisa dilipat seperti ini. Oke, kemudian kita taruh call to actionnya. Ini keranjang kiri bawah sini. Oke, udah selesai. Sekarang saya tinggal ngedit di CapCut untuk videonya. Jadi cara bikin video itu simpel teman-teman. Teman-teman nggak perlu jago ngedit ya untuk mempromosikan produk di TikTok affiliate. Nggak perlu jago ngedit. Asal teman-teman bisa memberikan informasi, ngejelasin produknya itu jelas. Oke, ini udah kita tambahin, jangan lupa aspek ratio-nya diganti, kemudian ini tinggal di mute aja ya, mute aja videonya. Sekarang kita bakal ngisi voice over. Nih, teman-teman dengerin karena saya udah terbiasa, jadi ngisi voice over itu udah lebih mudah ya sekarang. Saya bakal ngisi voice over-nya. Ini stand holder HP harganya 30 ribuan aja, tapi ini terbuat dari bahan metal. Kemudian untuk bahannya juga udah kuat banget, padahal harganya murah banget. Dan stand holder ini bisa berputar 360 derajat. Dan ini juga bisa diturun naikkan seperti ini, dan ini udah mantep banget nih. Kalau dipakai buat nonton film, dipakai buat main YouTube, ini udah enak banget. Dan ini bisa dilipat seperti ini, jadi lebih mudah buat dibawa kemana-mana. Buat yang tertarik, klik keranjang di kiri bawah sini buat beli. Oke. Ini udah jadi ya, satu video udah jadi. Nah, ini hapus ya teman-teman, ini hapus. Saya nggak pernah naruh-naruh efek-efek aneh ya teman-teman di video-video saya. Nah, ya kita lihat nih. Tapi ini terbuat dari bahan metal. Kita ulang. Ini stand holder HP harganya 30 ribuan aja, tapi ini terbuat dari bahan metal. Kemudian untuk bahannya juga udah kuat banget, padahal harganya murah banget. Dan stand holder ini bisa berputar 360 derajat. Dan ini juga bisa diturun naikkan seperti ini, dan ini udah mantep banget nih. Kalau dipakai buat nonton film, dipakai buat main YouTube, ini udah enak banget. Dan ini bisa dilipat seperti ini, jadi lebih mudah buat dibawa kemana-mana. Buat yang tertarik, klik keranjang di kiri bawah sini buat beli. Nah, jadi sesimpel itu teman-teman bikin video. Kenapa saya saranin pakai teknik voice over ini? Karena misalnya kalau teman-teman salah ngomong, ini part-partnya bisa dihapus teman-teman. Nah, misalnya salah ngomongnya di sini, kita tinggal hapus aja nih. Nah, nih. Di kiri bawah sini buat beli. Nih. Ini stand holder HP. Nih. Tinggal kayak gitu aja teman-teman. Nah, sekarang saya bakal ngajarin teknik nguploadnya langsung. Karena konten ini yang saya buat simple kayak tadi, ini bakal saya upload teman-teman. Jadi ini saya bakal pertaruhin akun ini saya ya. HP harganya 30 ribuan aja, tapi ini terbuat dari bahan metal. Nah, ini kita edit bener-bener ya, karena ini mau saya upload teman-teman. Ini bakal saya upload karena saya mau nunjukin ke teman-teman gimana cara ngupload video yang baik dan benar. Ini terbuat dari bahan metal. Kemudian untuk bahannya juga udah kuat banget, padahal harganya murah banget. Nah, untuk suara-suara kosong seperti ini, suara tarikan napas itu hapus teman-teman. Karena orang yang nonton video pendek itu tidak suka jeda ya. Murah banget. Dan stand holder ini bisa berputar 360 derajat. Nah, untuk jeda-jeda seperti ini tuh hapus aja teman-teman. Dihapus, oke. 60 derajat. Dan ini juga bisa diturun naikkan seperti ini, dan ini udah mantap banget nih. Kalau dipakai buat nonton film, dipakai buat main YouTube, ini udah enak banget. Nah, jeda seperti ini tuh hapus. Karena ini bakal saya upload teman-teman. Video contoh ini bakal saya upload. Ini udah enak banget. Dan ini bisa dilipat seperti ini. Jadi lebih mudah buat dibawa kemana-mana. Ada suara jeda lagi. Kita hapus. Dibawa kemana-mana. Buat yang tertarik, klik keranjang di kiri bawah sini buat beli. Nah, ini bakal saya upload ya teman-teman. Saya bakal upload di akun saya. Ini stand up. Oke. Sekarang kita bakal nambahin, karena saya pakai CapCut Pro. Ini stand up. Nah, oke. Sekarang kita ekspor. Untuk ekspornya seperti ini ya pengaturannya. 1080, 30 fps. Pokoknya settingannya seperti ini. Kita ekspor ya. Oke.
Ini bakal saya upload di akun kedua saya ya teman-teman. Di akun utama saya. Saya bakal upload di akun utama saya. Selanjutnya teman-teman masuk ke Affiliate Center. Teman-teman harus cari nih produknya di Marketplace. Misalnya teman-teman cari stakeholder-nya ya. Teman-teman cari stakeholder yang teman-teman review. Nah, misalnya kita cara nambahinnya ya. Cara nambahin stakeholder-nya. Anggaplah ini adalah stakeholder yang tadi saya review ya. Yang tadi saya review seperti ini. Nih, tinggal tambahkan ke showcase, udah masuk. Nanti kita tinggal promosiin aja. Sekarang kita bakal langsung upload videonya ya. Ini akun utama saya ya. Saya bikin video ini, saya nguploadnya pakai akun utama. Oke, kita upload. Ini kontennya. Stakeholder HP harganya 30 ribuan aja, tapi ini terbuat dari bahan metal. Kemudian untuk bahan Nah, kalau teman-teman belum pakai CapCut Pro, teman-teman bisa pakaiin subtitle dari bawaan TikTok ya, teman-teman. Ada caption di sini. Nah, itu bakal langsung di-generate secara otomatis sama TikTok. Jadi, kalau teman-teman belum punya uang buat beli CapCut Pro, pakai fitur yang udah tersedia di TikTok aja, teman-teman. Nah, ini tinggal disesuaikan ukurannya, posisinya diatur. Nah, nih. Nah, sekarang saya bakal cari produknya nih. Nah, kalau di TikTok itu buat nambahin produknya ada di sini ya, add link. Kemudian teman-teman pilih di sini, kemudian tambah produk. Saya mau cari yang punya Max Hub ya. Max Hub. Nah, apa ya namanya? Stand holder. Stand holder. Nah, udah ketemu ya. Ini produknya, kita tinggal add aja, tambahin ke video. Add. Kemudian namanya nggak usah diganti. Kemudian untuk captionnya, stand holder HP murah dari bahan metal, bisa rotasi 360 derajat. Nah, sekarang untuk hashtagnya stand holder. Nah, stand holder HP, stand holder HP murah, HP meja bisa, stand holder HP meja, HP murah, HP murah. Kemudian teman-teman kalau ada momen campaign kayak gini, misalnya sekarang lagi ada cuan tanpa batas, taruh hashtagnya cuan tanpa batas. Kemudian taruh juga cuan TikTok bisa, karena ini lagi ada campaign ya, cuan TikTok. Udah teman-teman, seperti ini aja. Kalau teman-teman mau tambahin lagu, bisa juga teman-teman. Teman-teman tinggal cari lagu di sini. Biasanya saya udah favoritin ya. Lagu yang bakal saya pakai untuk saya tambahin di video saya ini, saya taruh teman-teman. Saya favoritin. Saran saya, kalau teman-teman ngupload TikTok video TikTok affiliate itu pakai musik yang ada logo TikTok seperti ini. Nah, yang ada logo TikTok seperti ini. Sekarang saya pakai ini aja. Nih lagi naik nih lagunya. Saya bakal pakai ini. Kemudian volumenya itu diatur ya. Volumenya diatur. Volume suara kita itu digedein, kemudian volume musiknya kecilin aja. Ini bakal saya next. Kemudian saya tinggal post. Ini tinggal dicentang post. Untuk pengaturan uploadnya, nih teman-teman bisa lihat pengaturan uploadnya di more option ini. Aduh salah. Nah, seperti kayak gini pengaturan uploadnya ya. Allow comments, allow duet, allow stitch, allow sticker, allow order to story, kemudian allow high quality. Teman-teman bisa contoh nih. Oke, sekarang kita bakal langsung upload. Baru aja saya buat, langsung saya post di akun utama saya. Nah, udah di post ya. Nih, dia videonya. Udah saya post nih. Nah, bakal muncul tuh keranjang kuningnya langsung seperti itu. Jadi, seperti itu teman-teman alurnya. Jadi, kalau teman-teman mau mendapatkan penghasilan dari TikTok, teman-teman harus ngikutin cara yang benar, teman-teman. Jalur-jalur yang benar. Yang teman-teman harus ketahui adalah TikTok itu nggak mudah sebenarnya. Untuk orang-orang yang malas, untuk orang-orang yang nggak mau belajar bikin konten, itu nggak mudah. Cuman buat orang-orang yang rajin, yang pengen komit untuk belajar TikTok affiliate, yang mau belajar bikin konten, sesimpel itu teman-teman. Bikin konten promosi TikTok affiliate itu bisa promosiin barang-barang yang teman-teman punya. Nanti kalau teman-teman udah gede, akunnya udah gede, sampel itu bakal datang teman-teman.
Nih sampel saya belum di rak-rak saya juga banyak banget sampel. Di bawah kaki saya ada box gitu ya. Ini isinya sampel teman-teman. Jadi sampel itu datang sendiri asal teman-teman mulai konsisten ngupload VT promosinya. Jadi bikin video itu nggak sulit teman-teman. Nih bahkan tadi saya bikin ya, baru saya bikin langsung saya upload tuh. Nah, kemudian untuk bahannya juga udah kuat banget, padahal harganya murah banget. Dan stand holder ini bisa berputar 360 derajat. Dan ini juga bisa diturunkan seperti ini. Dan ini udah mantap banget nih. Kalau dipakai buat nonton film, dipakai buat main YouTube, ini udah enak banget. Dan ini bisa dilipat seperti ini, jadi lebih mudah buat dibawa kemana-mana. Buat yang tertarik, klik keranjang di kiri bawah sini buat beli. Ini stand holder sesimpel itu teman-teman. Jadi saya tuh nggak pernah ngedit-ngedit teman-teman buat bikin video promosi itu. Saya tidak pernah ngedit-ngedit karena saya nggak mau ribet. Jadi yang penting informasi yang saya sampaikan lewat video itu tersampaikan ke viewersnya. Kemudian ada call to actionnya buat klik keranjang di kiri bawah sini. Nah setelah saya upload di TikTok itu bakal langsung saya upload di sosial media lain. Jadi saya manfaatin satu video yang saya buat itu bakal saya upload ke Shopee. Teman saya tuh pada tanya tripod ini harganya berapa sih? Nah sekarang saya bakal upload video yang udah saya bikin tadi itu langsung saya upload ke Shopee ya teman-teman. Nih saya bakal upload ke Shopee. Stand holder HP murah. Nah, ntar kita cari produknya dulu nih. Stand holder. Kita cari produk yang sama, yang punya Maxhub. Nah ini dia nih, tapi komisinya kecil kali. Kita cari dulu nih produknya. Pokoknya video ini bakal panjang teman-teman. Ya kita anggap inilah produknya ya. Mana isi produknya? Nah stand holder HP Maxhub. Stand holder HP rotasi. Oke kita anggap ini aja produknya ya teman-teman. Kita anggap ini aja produknya. Kemudian kita tinggal taruh hashtagnya stand holder HP. Kemudian pakai nih hashtag viral di Shopee nih. Kalau di Shopee itu kita harus pakai hashtag yang viral di sana. Nih udah saya simpen nih. Kemudian spill bawa berkah, promo nonstop. Apalagi nih di bawah nggak ada lagi ya. Udah, tinggal hapus saja. Udah, tinggal kita kirim aja nih. Harganya 100. Kita tunggu sampai selesai terupload. Nah udah selesai ya. Udah selesai. Nah, udah videonya sudah terupload di Shopee ya, teman-teman. Sekarang kita upload di Tokopedia. Kita harus manfaatin semua sosial media kita. Jadi sekali kerja itu manfaatin buat ngupload, teman-teman. Oke, kita upload di Tokopedia. Ini videonya. Ini stand holder HP harganya 30 ribuan aja, tapi ini terbuat dari bahan metal. Kemudian untuk bahannya juga udah kuat banget, padahal harganya murah banget. Dan stand holder ini bisa berputar 360 derajat. Dan ini juga bisa diturunkan seperti ini. Dan ini udah mantap banget nih. Kalau dipakai buat nonton film, dipakai buat main YouTube, ini udah enak banget. Dan ini bisa dilipat seperti ini, jadi lebih mudah buat dibawa kemana-mana. Buat yang tertarik, klik keranjang di kiri bawah sini buat beli. Nah, kita cari produknya dulu nih. Kita bisa pakai produk yang mirip karena saya belum nambahin ke favorit ya. Nah, kita anggap ini aja lah. Yang penting ini buat contoh video aja teman-teman ya. Wah, nggak ada komisinya, nggak apa-apa. Yang penting kita upload. Kemudian kita pilih promo dan showcase. Kita upload. Nah, nih ada yang kenal nih, siapa nih? Kayaknya dia baru mulai affiliate juga nih. Jadi ini orang-orang yang memanfaatkan kontennya teman-teman. Ini pasti dia ngupload di TikTok, di Shopee, di YouTube, di Tokopedia. Jadi mereka sekali kerja itu langsung diupload teman-teman. Jadi seperti itu. Sekali bikin konten itu dimanfaatkan teman-teman. Potensi-potensi yang memungkinkan itu manfaatin aja. Nah sekarang sesudah saya upload di sosial media saya di TikTok, di Shopee, kemudian di Tokopedia. Sekarang saya bakal upload di YouTube.
YouTube sekarang kita udah bisa naruh keranjang ya teman-teman. Ini stand holder HP harganya 30 ribuan aja, tapi ini terbuat. Kita upload Ini stand holder HP. stand holder HP. Kita tinggal tulis saja caption-captionnya seperti tadi. Tadi lupa saya copy ya. Stand holder HP murah, bisa rotasi 360 derajat. Oke. Stand holder HP. Udah. Tinggal post. Karena saya belum ini ya submit untuk daftar YouTube affiliate, jadi belum saya submit ya. Besok saya submit. Oke. Sekarang yang terakhir saya bakal upload di Instagram saya. Karena saya nggak mau konten yang udah saya buat itu di re-upload sama orang. Stand holder HP. Jadi saya upload di semua sosial media saya. Stand holder HP murah, bisa rotasi 360 derajat. Oke, hashtagnya stand holder HP. Nih, udah oke aja. Saya share. Jadi saya ngepost semua konten yang saya buat itu. Misalnya sehari saya ngupload 8 konten. Ke-8-8-nya itu saya upload di semua sosial media saya. Karena kita nggak tahu teman-teman, konten yang di platform mana yang bisa ngerubah hidup saya. Karena saya punya teman, dia sebagai content creator juga di TikTok. Dan ternyata penghasilan dia di TikTok itu kecil teman-teman. Penghasilannya kecil, tapi ternyata video yang dia upload di Shopee itu FYP teman-teman. Banyak yang FYP dan penghasilan dia itu mungkin 3 kali lipat lebih banyak yang dari Shopee daripada di TikTok. Jadi kemungkinan seperti itu teman-teman, harus teman-teman antisipasi. Upload aja semua konten teman-teman itu di semua sosial media. Jadi seperti itu. Sekarang kita bakal ngelihat status video yang udah saya upload tadi, apakah udah ada view atau belum. Sekarang kita lihat ya. Nih, kita lihat. Nah, udah ada view-nya kan? 35. Asal kita bikin video ori, nggak daftarnya lewat seller center, itu views hal yang sangat-sangat mudah, teman-teman. Jadi, sesimpel itu bikin konten. Jadi, asal teman-teman udah nonton video ini sampai selesai, teman-teman belajar dan praktik, setiap hari diulangin sampai dijadikan sebagai kebiasaan. Itu bisa banget teman-teman. Kalau misalkan mungkin teman-teman masih kerja di tempat orang, teman-teman berangkat kerja jam 8 dan pulangnya jam 5. Itu malam dimanfaatin teman-teman, habis sholat isya jam 7 jam 8 itu teman-teman manfaatin bikin 1 atau 2 konten teman-teman buat diupload besok pagi. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak sempat punya waktu, itu diluangkan aja. Kayak bikin konten kayak tadi itu, bikin 10 menit aja nggak sampai teman-teman. Itu paling 3-5 menit satu video udah jadi dan udah langsung bisa diupload. Nguploadnya anggaplah 10 menit. Jadi teman-teman cukup ngorbanin 30 menit aja untuk investasi konten. Upload di semua platform. Pokoknya teman-teman ulangin terus sampai dijadikan sebagai kebiasaan. Insya Allah kalau teman-teman konsisten buat ngasilin jutaan per hari, 10 juta seminggu, 9 juta, 5 juta per minggu, itu adalah hal yang realistis. Asal teman-teman mau praktik seperti apa yang saya tunjukkan. Tapi sekarang saya masih nemuin orang-orang yang males ngerekam video, kemudian dia upload video yang kemarin udah diupload, itu pasti kena pelanggaran. Kena pelanggarannya nggak tanggung-tanggung, bisa 8-16. Tugas kita sebagai seorang afiliator yang ada di sosial media adalah membuat konten teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa buat konten, nggak mau belajar dari sekarang, teman-teman belum bisa disebut sebagai seorang kreator. Jadi tugas kita sebagai seorang TikTok afiliator atau Shopee afiliator atau afiliator di platform lainnya, itu kita harus bisa bikin konten teman-teman. Jadi mulai sekarang teman-teman harus praktikin bikin konten. Kemudian teman-teman tinggal ikutin jalur yang udah saya sampaikan dari awal sampai akhir video ini. Dari cara daftarnya, kemudian cara cari followersnya, kemudian cari produknya, kemudian cara ngedit bikin videonya udah saya ajarin, cara nguploadnya udah saya tunjukin. Tinggal teman-teman konsisten aja setiap hari bikin video, luangkan waktunya. Kalau jenuh dipaksa, jangan sampai ada rasa malas teman-teman. Karena kalau kita malas itu, tugas kita adalah melawan rasa malas itu teman-teman. Jadi teman-teman, orang-orang yang malas itu mereka nggak akan berhasil teman-teman. Yang berhasil adalah orang-orang yang bekerja keras, yang terus berusaha, walaupun dia capek, dia tetap melakukannya, dia tetap ngelakuinya secara konsisten. Saya juga kadang jenuh teman-teman melakukan bikin video ini setiap hari saya bikin video, tapi karena saya terbiasa, jadi saya selalu paksa diri. Kalau malas, saya langsung maksain diri buat berdiri. Jadi kalau kita malas,
itu kita nggak bakal dapat apa-apa teman-teman. Pokoknya hasil itu tidak pernah akan mengkhianati usaha kita teman-teman. Jadi mulai sekarang teman-teman perbanyak ikhtiar, belajar, cukup nonton satu video ini, teman-teman udah dapat semua ilmu untuk praktik TikTok affiliate. Dari cara bikin akun, cara